Kenapa orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Oke, gini pelan-pelan saya jelaskan ya. Ini pertanyaan dari orang seberang. Begini, Tuhan waktu itu menciptakan Adam dan Hawa, bumi dan segala isinya. Tercipta udah oke, udah baik semua. Kemudian iblis datang menggoda Hawa untuk memetik buah terlarang, ya kan? Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kemudian singkat cerita Hawa memetik itu lalu dimakanlah buah itu berdua dengan Adam. Sehingga mereka, Adam dan Hawa, yang saat itu mewakili manusia seluruh dunia karena mereka adalah makhluk manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Nah, ketika mereka memakan buah terlarang itu, otomatis mereka berdosa karena melanggar perintah Tuhan. Sebelumnya mereka ada di Taman Eden, kemudian mereka diusir keluar dari Taman Eden. Ya, mereka tinggal di bumi bagian lain yang biasa-biasa. Nah, kenapa kok diusir? Ini bukan berarti Tuhan itu jahat. Sejak awal Tuhan mikir, wah mereka kok berdosa ini. Sudah melanggar, artinya mereka menjadi makhluk berdosa. Udah mirip iblis itu, karena iblis kan makhluk berdosa. Cuma begini bedanya. Iblis itu makhluk berdosa selamanya, nggak bisa diubah karena dosa muncul dari dirinya sendiri dan mereka makhluk kekal. Nah, kemudian manusia ya, di sana itu ada pohon-pohon kehidupan, buah-buah kehidupan. Kalau seandainya manusia memakan buah kehidupan itu dalam kondisi berdosa karena habis melanggar perintah Tuhan tadi, maka selamanya manusia akan menjadi makhluk yang berdosa dan tidak bisa diselamatkan. Mirip seperti iblis. Gitu loh. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, maka Tuhan berinisiatif, buru-buru dia bilang mereka mesti keluar dari Eden. Nah, itu pengusirannya di situ. Mereka mesti keluar dari Eden supaya tidak makan buah kehidupan sehingga menjadi kekal dalam kondisi dosa. Kalau sudah kekal dalam kondisi dosa, tidak bisa diselamatkan. Apakah ada ayatnya? Wadah. Ayatnya di Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah ini loh. Jadi ada diskusi di surga supaya jangan sampai mereka dalam kondisi berdosa itu lalu mengambil buah kehidupan sehingga hidup untuk selama-lamanya, sehingga menjadi makhluk kekal. Ingat mereka dalam kondisi berdosa, kalau sampai mereka mengulurkan tangannya jadi makhluk kekal dan berdosa, maka Tuhan tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan. Jadi hati Tuhan sejak awal manusia jatuh dalam dosa, dia sudah ingin menyelamatkan kembali manusia. Itu. Karena begitu dia berdosa, dia terpisah dari Tuhan. Tidak bisa dosa itu ada di sorga, nggak bisa. Nah, dari situlah ketika mereka sudah diusir dari Taman Eden, giliran Tuhan mencari cara, bagaimana caranya supaya manusia bisa dibawa kembali ke surga. Nah ini, cara pertama yang ditempuh Tuhan waktu itu adalah dia menurunkan Tauratnya. Nah Taurat ini baru bisa diturunkan itu dari generasi ke generasi. Butuh pengetahuannya manusia untuk menggambarkan, menubuatkan, menulis, memberitakan Taurat itu. Jadi butuh waktu berabad-abad, bahkan ribuan tahun. Nah ternyata ketika Taurat sudah ditulis oleh generasi-generasi anak-anak Tuhan, ternyata tidak ada satupun manusia yang sanggup mengerjakan Taurat itu. Karena sebenarnya seandainya ada manusia yang bisa mengerjakan Taurat itu, dia selamat. Selamat dalam arti bisa kembali ke surga. Ingat peraturan dalam Taurat itu, dosa mesti ditebus. Tidak ada yang sanggup hidup suci lalu menebusnya, tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena manusia memiliki kelemahan dalam dagingnya. Kelemahan-kelemahan dosa dalam dagingnya. Nggak ada yang bisa. Itulah sebabnya akhirnya Tuhan berinisiatif.
harus ada manusia yang suci yang bisa mengerjakan ini semua dan mau jadi korban. Ketika tidak ada yang bisa, Tuhan tahu. Dia harus ambil langkah, yaitu apa? Aku sendiri harus turun ke dunia jadi manusia supaya bisa mengerjakan semua hukum Taurat itu, lalu bersedia menjadi korban untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Karena itu peraturan di dalam hukum Taurat itu memang dosa harus ada korban untuk menebusnya. Nah, itulah yang digagas oleh Tuhan semesta alam kita. Kalau ditanya lah, kenapa kok Tuhan kok jadi manusia? Apa bisa? Kalau Tuhanmu tidak bisa jadi manusia, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Justru karena Tuhan maha kuasa, dia bisa jadi manusia. Nah, mau jadi apapun ya bisa dia. Di Alkitab tuh Tuhan tuh pernah jadi tiang awan dan tiang api. Bayangkan. Bisa jadi manusia, itu hal yang mudah buat dia. Walaupun itu penghinaan, tapi itu bisa dilakukan. Ya kan, Tuhan kok jadi manusia. Anda pasti juga banyak yang berpikir, loh Tuhan kok jadi manusia kok disembah, mana ada Tuhan jadi manusia. Loh sama, sebenarnya Tuhan jadi manusia itu memang itu perendahan, itu sangat-sangat hina. Tapi Tuhan kenapa mau melakukannya? Ya demi dia bisa menyelamatkan kita tadi. Karena sejak manusia berdosa, Tuhan kehilangan itu. Kehilangan manusia di sampingnya. Kehilangan manusia di hadapannya. Dia kepingin manusia kembali ke surga. Saking cintanya dia. Dia harus jadi manusia. Nah itulah. Akhirnya dia muncul sebagai Yesus. Ya kan? Nah kemudian, kenapa kok harus jadi manusia untuk menebusnya? Kenapa enggak jadi kambing, enggak jadi sapi, enggak jadi apalah? Karena di hukum Taurat itu penebusannya kan harus ada korban kan, korbannya ada yang lembu, ada dan macam-macam. Kenapa enggak jadi lembu saja gitu loh? Nah gini, di dalam hukum alam roh itu dikisahkan ya kan, bahwa oleh Adam, dosa satu manusia yang yaitu Adam, maka seluruh dunia jadi berdosa. Maka kalau untuk menyelamatkan, menebus dosa seluruh dunia, membersihkan dosa seluruh dunia, juga harus oleh manusia juga, satu manusia yang suci. Ditunggu ribuan tahun nggak ada yang suci, nggak ada yang bisa menjadi korban. Akhirnya Yesus sendiri, Tuhan sendiri yang harus turun jadi manusia, bernama Yesus. Maka nanti oleh Yesus ini, ketika dia bisa menjadi manusia suci dan mau berkorban, maka oleh Yesus satu orang ini, maka semua umat manusia seluruh dunia, dari zaman apapun, sepanjang zaman, asal mau percaya beliau, bahwa dia Tuhan, maka dia juga selamat. Itu hukum alam roh. Di alam roh itu ada legalitas. Lewat satu orang, maka seluruh dunia berdosa, maka lewat satu orang juga, satu manusia juga, seluruh dunia bisa diselamatkan. Nah, itu hukum alam roh. Itu sebabnya ketika Tuhan datang ke dunia, dia tidak mengambil rupa hewan korban bakaran, bukan, tapi menjadi rupa manusia. Supaya apa? Ya supaya bisa menjadi korban yang layak untuk menebus, untuk membebaskan seluruh dosa umat manusia. Begitu loh. Ya. Itu sebabnya dia harus jadi manusia. Nah, itu kita banyak yang menyangkali, berkata, loh kok Tuhan kok jadi manusia? Loh, memang harus jadi manusia dia untuk menebus manusia. Karena tadi peristiwa Adam itu kan manusia berdosa. Maka yang nebus juga harus manusia ini. Begitu loh. Nanti ada lagi yang bertanya, loh kok disebut anak Allah? Nah, wong Tuhan kok punya anak gitu loh. Ini piye maksudnya? Gini loh ya. Sebutan anak Allah dan sebagainya itu untuk sebuah predikat. Misalkan saya ini pengajar, saya juga punya murid-murid, ya kan? Nah, nanti dari murid-murid saya itu ada satu atau dua orang yang akhirnya mengerti pengajaran dengan baik dan dia mampu mengajar dengan baik, bahkan keren, bahkan oke, memenuhi standar atau harapan saya. Maka dengan senang hati saya akan menyebut, wah ini nih,
ini anak saya ini, gitu. Bukan berarti ini anak saya secara lahiriah, bukan. Tapi secara ideologi apa yang menjadi harapan saya diwakili oleh orang ini, gitu loh. Nah, jadi sebutan anak Allah itu bukan berarti Tuhan melahirkan manusia namanya Yesus, bukan. Ini nih soal bagaimana kerinduan hati Tuhan untuk menyelamatkan seluruh dunia lewat korban yang suci. Itu dikerjakan semua oleh manusia namanya Yesus yang adalah inkarnasi daripada Tuhan sendiri. Ini memenuhi harapan Tuhan yang sudah ribuan tahun tadi untuk mengembalikan manusia ke surga dan dipenuhi. Itulah sebabnya dia disebut anak Allah, karena memenuhi harapan Tuhan bertahun-tahun. Oke, jadi itulah sebabnya kami percaya Yesus adalah Tuhan. Pertanyaannya adalah, ketika Anda mendengar kabar ini, maukah kamu juga percaya pada Tuhan Yesus? Maukah kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat yang sudah menebus dosamu, apapun dosamu, dari kamu lahir sampai kamu meninggal nanti bahkan, sudah ditebus semua olehnya, cukup dengan kamu percaya. Kalau kamu mau percaya, kamu selamat. Kalau kamu mau percaya, hubungi nomor kami. Tuhan Yesus memberkati.